membagikan. Kami dari kelompok B10. Sebelumnya perkenalkan, saya Pauliana dengan akhiran NIM 181. Di sini saya berperan sebagai mediator. Saya Reza Firmansyah dengan akhiran NIM 185. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Kartona dengan NIM 048. Di sini saya sebagai tergugat. Baik, dari kami kelompok B10 akan menampilkan proses mediasi penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Bapak Reza sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu. Kemudian Ibu Sonia sebagai penggugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Bapak Reza telah berteman lama dengan Ibu Yuli, yaitu seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, Bapak Reza telah memonopoli pembelian sepatu Asek buatan Ibu Yuli. Dan sejak 4 tahun yang lalu, Bapak Reza menyalurkan sepatu Asek buatan Ibu Yuli kepada toko sepatu Java milik Ibu Sonia. Berkat tayangan iklan di berbagai TV, toko sepatu Asek yang berada di tengah kota menjadi sangat terkenal. Dan selama itu, Ibu Sonia tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Bapak Reza. Namun sejak 3 bulan yang lalu, tanpa alasan yang jelas, Ibu Sonia tidak juga membayar tagihan dari Bapak Reza. Ibu Sonia selalu menghindar dan sulit dihubungi. Padahal Bapak Reza sudah beberapa kali mendatangi rumah Ibu Sonia dan menghubungi Ibu Sonia, serta mendesak Ibu Sonia untuk segera membayar tagihan. Namun tidak ada respon yang memuaskan dari pihak Ibu Sonia. Oleh karena itu, Bapak Reza mengajukan gugatan kepada Ibu Sonia untuk membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah, dan pengadilan yang menimpa perkara ini mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dalam hal ini, para pihak sepakat menunjuk hakim mediator yaitu saya, Pauliana SKM. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum proses mediasi pada pagi ini kita mulai, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pauliana. Bapak Ibu dapat memanggil saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Nama saya Reza, di sini sebagai mediator. Nama saya sebagai tergugat. Baik, perlu saya jelaskan, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 yang pada intinya menjelaskan bahwa
semua sengketa perdata pada tingkat pertama yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Pertama, Bapak Ibu sekalian telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak saling berunding atau berdialog untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini tidak lain hanyalah sebagai pihak netral yang akan membantu memfasilitasi pembicaraan atau negosiasi di antara kedua pihak. Sebelum proses mediasi pada bagian ini kita mulai, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan serta tata tertib proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk memberikan penjelasan masalah secara bergantian, dan ketika salah satu pihak memberikan penjelasan, maka dimohon untuk pihak lain mendengarkan, tidak menyela dan tidak menyerang satu sama lain. Kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal di antara kedua pihak. Ketiga, saya akan mendefinisikan permasalahan serta menentukan agenda pembicaraan. Keempat, kita akan memasuki tahap mediasi. Kelima, apabila mediasi telah mencapai kata sepakat, maka kita akan merencanakan kesepakatan akhir. Terus yang keenam, selama proses mediasi ada kemungkinan saya untuk meminta waktu pertemuan terpisah. Dan selama pertemuan terpisah, pihak lain silakan menunggu di luar, dan segala informasi yang disampaikan pada pertemuan terpisah akan dijaga rahasianya. Ketujuh, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaannya dan bersikap netral. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan tahapan dan serta proses mediasi ini? Setuju. Baik, kita mulai proses mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau terlebih dahulu kita berikan kesempatan Bapak Reza untuk memberikan keterangan? Bagaimana Ibu Sonia, apakah setuju? Silakan Ibu, nanti saya akan mendapatkan penjelasan. Tentu Ibu, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Reza, saya akan berikan waktu Ibu Sonia untuk berbicara. Silakan Bapak. Jadi saya kan seorang pengusaha sepatu aset, dan saya telah melakukan sepatu aset saya kepada Pak Ibu semuanya. Dan memang selama ini BMI tidak pernah membuat ini kepada saya, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu BMI semuanya tidak pernah lagi membuat ini kepada saya. Saya telah menghubungi BMI semuanya, tetapi tidak dilakukan maksudnya bagi saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuat ibu semuanya. Apakah saya sudah cukup? Jadi Bapak merasa kecewa atas kejadian ini, dan Bapak menginginkan agar hubungan antara Bapak Reza dan Ibu Sonia tetap berjalan. Benar begitu?
sudah cukup penjelasannya atau ada tambahan? Baik, dari penjelasan Bapak Reza, di sini Bapak Reza menganggap Ibu Sonia sebagai pelanggan utama. Benar itu? Lalu apa yang Bapak harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ibu saya membantu ibu saya agar segera memberitahu kepada saya sesuai dengan sebelumnya. Apa sudah cukup keterangannya? Untuk sementara ini cukup. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan berikan kesempatan Ibu Sonia untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya dari yang kami menyadari bahwa adanya keterlambatan pemberian tempat bekerja, namun perlu diingat bahwa pada 3 bulan sebelumnya dari pihak kami tak pernah mengalami keterlambatan pemberian tempat bekerja. Justru seharusnya Bapak Reza berterima kasih kepada pihak kami karena berkat saya sepatu milik Bapak Reza bisa sampai sekarang sekarang. Justru saya kaget mengapa Bapak Reza tiba-tiba menghubungi saya. Itu saya berniat untuk menggugat balik karena menurut saya karena adanya gugatan Bapak Reza merusak nama baik saya. Begitu Ibu. Jadi Ibu merasa usaha Ibu kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu juga menginginkan agar komunikasi dan juga hubungan antara Bapak Reza dan Ibu Sonia tetap baik. Benar itu? Benar Bu. Apakah sudah cukup keterangannya? Cukup Bu. Baik, kalau begitu baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Reza dan Ibu Sonia, di sini saya melihat bahwa di antara Bapak Reza dan Ibu Sonia terdapat kesalahpahaman awal. Satu, Bapak Reza dan Ibu Sonia sama-sama menginginkan agar hubungan baik ini tetap terjalin. Kedua, Bapak Reza dan Ibu Sonia sama-sama menginginkan masalah itu cepat selesai dan jika memungkinkan selesaikan melalui mediasi. Benar itu Bapak Ibu? Baik, selanjutnya sesuai dari keterangan Bapak Reza dan Ibu Sonia, sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Reza menganggap Ibu Sonia sebagai pelanggan utama, dan sebaliknya Ibu Sonia menganggap kelanjutan usaha dengan Bapak Reza sangat penting untuk kelanjutan usaha Ibu Sonia. Jika boleh saya bertanya, bagaimana tanggapan Bapak Reza mengenai kemungkinan kelanjutan usaha dengan Ibu Sonia? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bu, bahwa hubungan bisnis saya sama ibu saya ini sudah cukup baik. Akan tetapi saya sangat kecewa atas adanya keterlambatan pembayaran ibu saya. Jadi Bapak menginginkan agar pembayaran segera diselesaikan. Namun yang ingin saya pertanyakan di sini, jika pembayaran ini diselesaikan, apakah ada kemungkinan Bapak untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Sonia? Baik Bu, saya akan mempertimbangkan hal itu. Bagaimana Ibu Sonia dengan tanggapan dari Bapak Reza? Apakah ada tanggapan? Sebenarnya saya tidak ingin merusak hubungan kerja dengan Bapak Reza. Namun Bapak Reza tidak menyukai barang kepada saya. Baik, dari penjelasan
pembayaran disesuaikan dengan baik, maka ada kemungkinan antara Bapak Reza dan Ibu Sonia untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar itu Bapak Ibu? Jika demikian, saya melihat itikat baik di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menuliskan definisi permasalahan. Baik, Bapak Ibu, dari 3 poin tersebut, mana yang Bapak dan Ibu ingin bahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Sonia? Setelah masalah pengenalan bisa berbeda jika hubungan kerja ini dapat dilanjutkan. Bagaimana Bapak Reza? Apakah ada tanggapan lain? Baik, kalau begitu Bapak Ibu, di sini kita akan bahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi. Ketiga, mengenai pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Baik, setelah kedua belah pihak sepakat untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu, di sini saya akan memberikan kesempatan Bapak Reza dan Ibu Sonia untuk memberikan usulan. Dan ketika memberikan usulan, jangan ragu. Dan saat salah satu pihak memberikan usulan, dimohon kepada pihak lain untuk mendengarkan sampai selesai dan tidak ada komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring berjalannya waktu akan muncul ide-ide sehingga kita dapat melakukan perbaikan sesuai yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi bagaimana Bapak Reza dan Ibu Sonia, siapa yang akan memberikan usulan terlebih dahulu? Saya lihat di sini pembicaraan kita sudah melangkah ke arah yang positif, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis. Jadi bagaimana Bapak Reza dan Ibu Sonia, apakah ada usulan? Sebenarnya saya tak ingin dari bisnis yang itu saya akan tetapi saya tidak mungkin jadi macam ini karena sehingga saya tidak ada kuasa menjaga dengan bisnis.
pembayaran dari pelanggan saya, sehingga juga saya dapat memenuhi komitmen kepada Bapak Reja. Bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis yang mana isinya berapa jumlah yang harus dibayar, bagaimana cara pembayarannya, skala waktu yang dibutuhkan, serta jaminan? Saya rasa itu cukup. Baik, kalau begitu saya setuju. Baik, sesuai dari keterangan Bapak Reza dan Ibu Sonia, kalau boleh saya menyimpulkan, baik di antara Bapak Reza dan Ibu Sonia sama-sama menginginkan untuk melanjutkan hubungan bisnis. Namun Bapak Reza dan Ibu Sonia sama-sama memerlukan waktu untuk mencari cara terbaik untuk melakukan pembayaran serta menentukan jaminan yang sesuai. Bagaimana kalau membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis ini kita lakukan terlebih dahulu dan kita lanjutkan ke pembahasan permasalahan yang kedua mengenai nama baik dan reputasi. Bagaimana maksudnya? Apakah ada usulan untuk penyelesaian masalah ini? Yang jelas seharusnya Bapak Reja tidak bertindak gegabah seperti ini, karena menurut saya untuk permasalahan seperti ini masih dapat dibicarakan secara baik-baik. Dan yang pastinya saya akan memberikan saya kepada Bapak Reja, dan saya tidak akan menjelek-jelekan nama Bapak Reja di depan umum. Baik, di sini saya lihat cukup ada etikat baik dari Ibu Sonia mengenai nama baik dan reputasi. Bagaimana Pak Reza, apakah ada tanggapan? Sebenarnya saya tidak ingin kejadian terlalu banyak, tapi saya sangat emosi karena pihak Indonesia tidak lagi mendapati tagihan tersebut. Baik, dari penjelasan Bapak Reza dan Ibu Sonia, saya menyimpulkan bahwa baik Bapak Reza maupun Ibu Sonia sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan yang ketiga mengenai kewajiban menunaikan pembayaran. Bagaimana Ibu Sonia, apakah ada usulan untuk penyelesaian masalah ini? Masalah pembayaran setiap kali saya bayar itu, namun sekarang saya belum bisa. Untuk itu saya meminta tambahan waktu kepada Bapak Reja selama 6 bulan. 6 bulan? Ibu ngomong dengan saya, mana mungkin saya menulis selama 6 bulan dulu. Masa Bapak nggak mau percaya sih? Bapak nggak mengerti. Bu, kenapa itu bisa berikan dengan malam tapi bayarnya berarti tidak bisa? Itu aneh, Bu. Harusnya Bapak berterima kasih kepada saya, karena berkat saya sikap Bapak bisa sampai sekarang sekarang. Ini kenapa Bapak malah mengikuti saya dan yang tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu tenang, sabar dan silakan duduk kembali. Saya menyadari bahwa pasti ada rasa kecewa di antara kedua belah pihak. Namun pembicaraan kita sudah ke arah yang positif dan saya rasa ini waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan terpisah. Dan saya akan melakukan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Apalagi yang mau dibicarakan yang tidak saya tahu. Maksud dari pertemuan terpisah ini agar mediator lebih tahu lebih dalam mengenai harapan serta usulan dari masing
Tenang Ibu, selama proses pertemuan terpisah, segala informasi yang disampaikan pada pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Sekalipun misalkan ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, saya akan minta Bapak Ibu untuk menyampaikan sendiri di pertemuan bersama. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan adanya pertemuan terpisah atau fokus ini? Ibu saya tidak keberatan. Saya juga tidak berani. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pertemuan terpisah dengan pihak infonya untuk mengetahui lebih dalam alasan keterlambatan pembayaran. Bagaimana Bapak Reza, apakah tidak keberatan? Dan kalau begitu saya lebih berani. Baik, silakan. Baik, di pertemuan sebelumnya Ibu Sonia dan Bapak Reza telah mencapai berbagai kesepakatan seperti kesepakatan untuk melanjutkan hubungan bisnis dan kesepakatan untuk menjaga nama baik dan reputasi. Jika boleh saya bertanya, apakah wajar jika Bapak Reza menunggu dengan waktu 6 bulan? Dan menurut Ibu, apa kira-kira alasan Bapak Reza tidak mau menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Ibu, kira-kira menurut Ibu mediator bagaimana? Menurut saya nih, itu mungkin karena Ibu Sonia belum bisa memberikan kepastian pembayaran, sehingga Bapak Reza menimbulkan persepsi bahwa Ibu belum sanggup untuk membayar tagihan dari Bapak Reza. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya Bapak ini tidak perlu berpikir seperti itu, karena pasti saya akan membayar kontrakannya. Jika Ibu Sonia berada di posisi Bapak Reza, apa yang Ibu rasakan? Apakah Ibu akan tetap menaikkan volume bisnis, sedangkan di situ tidak ada rasa percaya? Dan bagaimana cara Ibu Sonia agar Bapak Reza bisa yakin bahwa Ibu Sonia sanggup untuk membayar tagihan dari Bapak Reza? Dan apakah Ibu Sonia memiliki usulan agar hubungan antara Ibu Sonia dan Bapak Reza tetap berjalan baik? Apakah jika saya menyampaikan di sini saya bisa yakin apa yang kita bicarakan tidak keluar dari ruangan ini? Tenang Ibu, saya jamin informasi dari Ibu akan saya jaga rahasianya. Jadi, walaupun usaha saya masih sangat kecil, namun usaha saya sangat terkenal dan sudah masuk ke berbagai media TV, sehingga saya perlu menjaga image dari bisnis saya agar bisnis saya dapat berjalan dengan baik. Saya harap kepada Ibu juga tidak memberikan kepada orang luar terkait informasi ini. Tenang Ibu, saya jamin informasi ini tidak akan sampai ke pihak lain. Jadi sebenarnya dari perusahaan kami itu mengalami cash flow yang mana untuk itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga hal itu menjadi faktor utama saya tidak bisa memenuhi utang saya kepada Bapak Reza. Namun saya yakin jika Bapak Reza dapat meningkatkan 2 kali lipat skala
mengirim orderan dari pelanggan saya, dan ada 3 bulan ke depan saya dapat mengirimkan saya kepada Bapak Reja, Ibu. Kalau boleh saya memberikan saran, lebih baik Ibu Sonia terbuka kepada Bapak Reza. Siapa tahu setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Sonia, Bapak Reza dapat memberikan pilihan. Dan terkait masalah cashflow ini, apakah akan tetap berlanjut? Dan apakah Ibu Sonia yakin dapat menyelesaikan masalah ini jika mendapatkan dukungan dari Bapak Reza? Ya Ibu, walaupun perusahaan saya sedang mengalami permasalahan seperti ini, namun kondisi perusahaan saya masih cukup baik, sehingga saya yakin saya masih dapat membayar utang saya kepada Bapak Reza. Kalau begitu, pasti Bapak Reza membutuhkan penyelesaian konkret. Dan apakah Ibu Sonia memiliki usulan untuk penyelesaian masalah ini? Mungkin untuk solusi yang dapat saya berikan itu dengan cara meminta kepada Bapak Reza tambahan waktu sehingga saya dapat menyicil pembayaran utang saya kepada Bapak Reza. Kalau begitu, pasti Bapak Reza akan bertanya mengapa dia harus menunggu beberapa bulan. Dan kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu lakukan selama Bapak Reza menunggu? Dan apakah coba Ibu bayangkan jika Bapak Reza tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Sonia? Itu sangat parah sih, Bu. Karena dengan hal seperti itu bisa saja toko saya tutup, karena sejauh ini toko saya itu pelanggan saya jika berkunjung itu yang dicari itu toko sepatunya milik Bapak Reja itu. Mungkin saya bisa meningkatkan tawaran kepada Bapak Reja 3 kali lipat sampai 3 bulan ke depan. Jadi Ibu Sonia sanggup untuk membayar tagihan dari Bapak Reza dengan cara dicicil mulai dari 3 bulan setelah bulan ini. Ya benar Ibu. Jadi kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Ibu Sonia melunasi tagihan dari Bapak Reza? Mungkin begini Bu, saya memiliki usulan dengan pembayaran saya bisa mencicil kepada Bapak Reja dimulai dari 3 bulan sekarang, yang mana jumlahnya pada bulan ketiga dan keempat sebesar 60 juta, dan pada bulan kelima dan keenam itu sebesar 40 juta, sehingga 3.7 utang saya kepada Bapak Reja selalu. Baik, dari penjelasan Ibu Sonia, di sini saya melihat bahwa Ibu Sonia sanggup untuk membayar tagihan dari Bapak Reza dengan cara dicicil mulai dari 3 bulan setelah bulan ini. Ya benar itu. Apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Bapak Reja? Sesuai yang saya jelaskan di awal, saya tidak bisa menyampaikan informasi ini kepada pihak Bapak Reza. Silakan Ibu sampaikan sendiri kepada Bapak Reza di pertemuan bersama nanti. Baik Ibu, kalau begitu saya sampaikan sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Reza. Baik, silakan duduk. Baik Bapak Reza, di pertemuan sebelumnya Bapak Reza dan Ibu Sonia telah mencapai berbagai kesepakatan, seperti kesepakatan untuk melanjutkan hubungan bisnis dan kesepakatan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Jika boleh saya bertanya, apa yang Bapak rasakan jika Bapak berada di posisi Ibu Sonia? Yang jelas saya sangat bangga sekali sih, apalagi saya sangat diketahui oleh orang lain. Kalau begitu, apakah Bapak memiliki usulan untuk penyelesaian masalah ini? Ya sebenarnya saya
jika saya bicara di sini, apakah Ibu akan memberitahukan kepada PMC-nya? Tenang Bapak, saya sebagai mediator sudah berkewajiban untuk menjaga informasi dari Bapak Reza. Jadi seperti itu, saya kan mengambil sepatu dari Ibu Lili, dan saya adalah satu-satunya pembeli yang menyalurkan sepatu kepada PMC-nya. Dengan adanya keterlambatan dari PMC-nya, saya juga tidak bisa memberikan pemasaran kepada Ibu Lili. Akibatnya, saya mendapatkan teror kiriman dan kolektor yang Ibu Lili kirimkan. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuka usaha. Kalau boleh saya berikan saran, lebih baik Bapak Reza terbuka kepada Ibu Sonia. Siapa tahu setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Reza, Ibu Sonia dapat mengerti tentang keadaan perusahaan Bapak Reza, sehingga Ibu Sonia dapat segera melakukan pembayaran. Dan bagaimana jika Ibu Sonia sanggup membayar tagihan dengan cara dicicil? Apakah Bapak menerima? Mungkin saya untuk bicara dulu dengan Ibu Sonia, tapi mungkin saya bisa menegur kepada Ibu Sonia untuk pembayaran yang dilakukan oleh bulan depan dan sisanya dicicil. Jadi Bapak terima jika pembayaran dilakukan dengan cara dicicil? Ya benar. Apakah Bapak memiliki usulan untuk jangka waktu pembayaran cicilan tersebut? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini Bu ya. Pembayaran pertama dilakukan mulai bulan depan sebesar 100 rupiah dan sisanya dibayarkan secara cicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing 50 juta rupiah. Baik, kalau begitu Bapak Reza dapat menyampaikan kepada Ibu Sonia pada pertemuan bersama nanti mengenai mekanisme pembayaran. Iya, Bu. Baik, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan kedua belah pihak, di sini saya akan berikan kesempatan Bapak Reza dan Ibu Sonia untuk mengungkapkan usulan terkait masalahnya. Mungkin terlebih dahulu kita berikan kesempatan Bapak Reza untuk memberikan usulannya. Bagaimana Ibu Sonia, apakah setuju? Bagi Ibu silakan. Seperti yang saya katakan sebelumnya Bu, bahwa saya menginginkan dan bisa bisa supaya di segala donasi. Apakah sudah cukup keterangannya? Cukup Ibu menjadi. Baik, kalau begitu selanjutnya saya akan berikan kesempatan Ibu Sonia untuk memberikan usulan penyelesaian masalah. Silakan. Begitu, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan terpisah tadi, bahwa perusahaan kami itu sudah melakukan iklan besar-besaran yang mana untuk biayanya cukup besar, sehingga itu menjadi hal utama saya menghambat pembayaran kepada pekerja. Namun dengan adanya seperti itu, bisnis saya bisa sampai terkenal sekarang dan juga sempat bekerja, yang mana digemari dari berbagai kalangan. Dan saya yakin jika bisnis ini tetap dilanjutkan, maka saya dapat memenuhi pembayaran utang saya kepada pekerja. Jadi Ibu Sonia merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Ibu Sonia akan membaik. Yang perlu saya tanyakan bagaimana caranya Ibu bisa melunasi utang Ibu kepada saya sebesar 200 juta rupiah itu Bu, karena yang saya butuhkan itu ini Bu. Ibu membayarkan utang kepada saya sebesar 100 juta rupiah itu dikabulkan Bu. Bagaimana Ibu Sonia, apakah ada tanggapan dari pertanyaan Bapak Reza? Ada seperti yang saya sampaikan di pertemuan terpisah, bahwa perusahaan kami sedang mengalami kesulitan yaitu cash flow yang mana menghambat pembayaran utang saya kepada Bapak Reza. Jika Bapak Reza bersedia, maka saya akan mencicil utang saya kepada Bapak Reza dimulai dari 3 bulan ke depan, yang mana jumlahnya pada bulan ketiga dan bulan keempat
setelah kedua belah pihak memberikan usulannya, di sini pembicaraan kita sudah hampir mencapai titik temu. Pertama, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis. Kedua, sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi. Ketiga, sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara digital. Namun kita ada masalah lain, yaitu mengenai jangka waktu dan jenis jaminan. Jadi bagaimana Bapak Reza dan Ibu Sonia, apakah bisa kita lakukan? Uang masalah pembayaran 200 juta mungkin saya dapat diskusikan dulu terhadap suami saya dulu, karena untuk saat ini saya belum mampu membayarnya. Bagaimana Bapak Reza, apakah setuju dengan usulan dari Ibu Sonia? Jika ibunya butuh waktu, maka saya setuju. Baik, kalau begitu kita lanjutkan pertemuan ini pada 2 hari lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Saya juga setuju. Baik, sebelum saya tutup pertemuan pada pagi hari ini, saya informasikan kembali apa-apa yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Pertama, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis yang telah disetujui oleh Bapak Reza dan Ibu Sonia. Kedua, Bapak Reza dan Ibu Sonia sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara digital. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 2 hari lagi, kita akan membahas mengenai jangka waktu dan besarnya jaminan atas tagihan 200 juta. Bagaimana Bapak Reza dan Ibu Sonia, apakah setuju? Setuju. Saya juga setuju. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat pagi Bapak Reza dan Ibu Sonia. Sebelum proses mediasi pada pagi hari ini kita mulai, pada pertemuan sebelumnya 2 hari yang lalu kita belum mencapai kata sepakat. Dan saya akan mengkonfirmasikan kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan sebelumnya. Pertama, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis dan menjaga hubungan baik yang telah disetujui oleh Bapak Reza dan juga Ibu Sonia. Kedua, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara digital. Dan untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jangka waktu dan besarnya jaminan atas tagihan 200 juta dan juga jenis jaminan yang sesuai. Benar itu Bapak Reza dan Ibu Sonia? Benar, Bu. Baik, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah memiliki 2 usulan. Usulan pertama yaitu dari Ibu Sonia, yaitu pembayaran dilakukan pada bulan ketiga dengan pembayaran pada bulan ketiga dan keempat sebesar masing-masing 60 juta. Dan pada bulan kelima dan keenam yaitu masing-masing sebesar 40 juta. Sehingga pada bulan ke-7 pembayaran dari Ibu Sonia sudah lunas. Dan usulan kedua yaitu dari Bapak Reza, yaitu pembayaran dilakukan pada bulan depan dengan pembayaran sebesar 100 juta. Dan pada bulan kedua dan ketiga yaitu pembayaran sebesar masing-masing 50 juta. Jadi bagaimana Bapak Reza dan Ibu Sonia, apakah ada usulan atau sebelumnya Bapak Reza dan Ibu Sonia telah memiliki usulan yang telah disepakati? Bagaimana Ibu Sonia? Baik Bu, terima kasih. Setelah saya pertimbangkan, saya akan mencicil utang saya kepada Raja sebesar 20 juta setiap bulannya, dan saya juga akan menjaminkan BPKB macam saya kepada Raja. Gimana saya silakan telepon. Baik, silakan Bapak Reza. Lalu ini lagi ngobrol dengan Ibu Sonia terkait kesalahan pembayaran Ibu, dan Ibu Sonia meminta pembayarannya dalam bulan depan sebesar 40 juta rupiah. Jadi gimana Bu? Oh iya Bu, baik, terima kasih Bu. Menurut saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai yang diharapkan oleh kedua belah pihak, namun kedua belah pihak telah berkompromi. Jadi menurut saya lebih baik Bapak Reza dan Ibu Sonia mempertimbangkan adanya masa
apabila hubungan bisnis ini dilanjutkan. Jadi bagaimana Bapak Reza? Apakah setuju dengan tawaran dari Ibu Sonia? Baiklah Bu, kalau begitu saya setuju. Baik, kalau begitu Bapak Reza dan Ibu Sonia telah sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara cicil dimulai pada bulan depan dengan pembayaran sebesar 50 juta sehingga pada bulan keempat pembayaran tersebut sudah lunas, dan juga jaminan berupa jaminan pribadi milik Ibu Sonia yaitu BPKB mobil Mercedes-Benz. Benar itu Bapak Reza dan Ibu Sonia? Benar Bu. Baik, kalau begitu Bapak Reza dan Ibu Sonia telah mencapai kata sepakat, mana pembayaran dilakukan pada bulan ke depan dilakukan dengan cara cicil dengan mekanisme pembayaran dilakukan pada bulan depan masing-masing sebesar 50 juta sehingga pada bulan keempat pembayaran tersebut sudah lunas, dan juga berupa jaminan BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Sonia. Salah. Itu diulang ya. Ada yang benar. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum mulai proses mediasi pada pagi hari ini, pada pertemuan sebelumnya 2 hari yang lalu kita belum mencapai kata sepakat, dan saya akan mengkonfirmasikan kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan sebelumnya, yaitu 2 hari yang lalu. Pertama, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis yang telah disetujui oleh Bapak Reza dan Ibu Sonia. Kedua, Bapak Reza dan Ibu Sonia sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara cicil. Dan untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada 2 hari yang lalu, yaitu mengenai jangka waktu dan besarnya jaminan atas tagihan 200 juta dan juga jenis jaminan yang sesuai. Benar begitu Bapak Reza dan Ibu Sonia? Benar Bu. Baik, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita memiliki 2 usulan, yaitu pertama usulan dari Ibu Sonia yaitu pembayaran dilakukan pada bulan ketiga, yaitu pembayaran pada bulan ketiga dan keempat masing-masing sebesar 60 juta, dan bulan ke-5 dan ke-6 yaitu sebesar masing-masing 40 juta sehingga pada bulan ke-7 pembayaran tahun tersebut sudah lunas. Kedua, yaitu usulan dari Bapak Reza untuk pembayaran dilakukan pada bulan depan dengan pembayaran sebesar 100 juta, dan bulan kedua dan ketiga yaitu masing-masing sebesar 50 juta. Bagaimana Bapak Reza dan Ibu Sonia? Apakah ada usulan atau sebelumnya telah ada usulan yang telah disepakati oleh Bapak Reza dan Ibu Sonia? Bagaimana Ibu Sonia? Bagi Bu, terima kasih. Setelah saya mempertimbangkan, saya akan mencicil utang saya kepada Bapak Reza sebesar 50 juta setiap bulannya dimulai dari bulan depan, dan saya juga akan menjalinkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Bapak Reza. Ibu Manajer, saya terima kasih. Baik, silakan. Lalu Bu Yuli, Bu, ini saya sedang mengobrol dengan pihak Ibu Sonia mengenai kesepakatan pembayaran, dan Ibu Sonia meminta pembayarannya dilakukan pada bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Jadi gimana Bu? Oh iya, ya baik Bu, terima kasih Bu ya. Menurut saya nih, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Reza dan Ibu Sonia sebelumnya, namun kedua belah pihak telah berkompromi. Jadi menurut saya baiknya Bapak Reza dan Ibu Sonia mempertimbangkan adanya masa depan yang baik apabila hubungan bisnis ini dilanjutkan. Jadi bagaimana Bapak Reza? Apakah setuju dengan tawaran dari Ibu Sonia? Ya baiklah Bu, kalau begitu saya setuju. Baik, kalau begitu Bapak Reza dan Ibu Sonia telah sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara cicil dimulai pada bulan depan dengan pembayaran sebesar masing-masing 50 juta sehingga pada bulan keempat pembayaran utang tersebut sudah lunas, dan juga jaminan berupa jaminan pribadi milik Ibu Sonia yaitu BPKB mobil Mercedes-Benz. Benar begitu Bapak Reza dan Ibu Sonia? Benar Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya Bapak Reza dan Ibu Sonia telah mencapai kata sepakat, yaitu sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis, sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi, sepakat untuk pembayaran dilakukan dengan cara cicil dengan mekanisme pembayaran dilakukan pada bulan depan dengan masing-masing pembayaran 50 juta sehingga pada
Baik, selanjutnya kita akan buat kesepakatan perdamaian, di mana dalam kesepakatan perdamaian ini kita harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau dibukukan dalam putusan majelis hakim. Ibu Mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari dua klausul tersebut? Baik, sedikit saya jelaskan. Apabila gugatan ini dicabut, maka kesepakatan perdamaian ini hanya mengikat di antara kedua belah pihak. Sebaliknya, jika kesepakatan perdamaian ini dibukukan dalam putusan majelis hakim, maka memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi, apabila salah satu pihak ingkar janji atau prestasi, maka dapat dieksekusi melalui ketua majelis hakim setempat. Wah, dikarenakan menurut saya terdapat beberapa poin yang belum disepakati oleh pihak pemohon serta menurut saya kesepakatan ini harus dibukukan ke dalam putusan majelis hakim. Bagaimana ya maksudnya?